Alam adalah lukisan terbesar yang diciptakan Tuhan, di mana setiap sudutnya bercerita tentang keajaiban dan ketenangan. Dengan panorama yang memukau, Gunung Lurah adalah tempat di mana alam bersatu dalam harmoni. Untuk profil Desa Gunung Lurah itu kan daerah dataran tinggi dibanding dari desa-desa lain di Kecamatan Silongok bagian utara. Desa kita itu sangat luas, itu perkiraan itu 877.000 lebih hektar, terdiri dari tanah kering dan tanah basah atau sawah dan ladang. Terdiri dari 2.500 lebih kakak. Jadi kakaknya itu ada lebih dari 2.500. Menjadi cukup besar. Dari latar belakang sumber daya manusia yang berbeda-beda dari tingkat pendidikan itu ya. Ada dari pendidikan SD sampai dengan S2 ada penduduk kita itu. Dan kebetulan di Gunung Lurah itu ada telaga, namanya Telaga Kumpe. Ini tempat wisata. Ya, meskipun letaknya di Gunung Lurah, tetapi itu milik PT Perhutani. Sehingga tentu pengelolaannya, meskipun dikelola oleh masyarakat desa Gunung Lurah, tapi hasilnya sharing dengan perhutani. Awal mula Telaga Kumpe dinamakan Palung Amba dan Tapak Bima. Pada awal masa pemerintahan Jokowi periode pertama, mengadakan program sejuta embung pada tahun 2014. Kumpe mengajukan ke Dinas PU untuk membuat embung yang berguna sebagai simpanan air pada saat musim kemarau. Kumpe merupakan singkatan dari bahasa Jawa dikum dan dipe, yang artinya direndam dan dijemur. Dikum karena di tengah telaga terdapat segerombol tanaman yang tidak diketahui jenis spesiesnya. Tanaman tersebut sebagian akarnya berada di bawah air, sementara daunnya berada di atas air yang terkena panas matahari seolah sedang dijemur. Tanaman tersebut tidak bisa ditanam di sembarang tempat. Pernah diuji cobakan di tempat lain, namun tanaman tersebut tidak dapat hidup. Telaga Kumpe diresmikan pada 6 Januari 2019 di bawah naungan PT Pahlavi. Awal-awal Telaga Kumpe ini dibuat untuk wisata, itu dulunya semak belukar, terus dari warga pesawahan Gunung Lurah Mriki, terus di sini ada inisiatif untuk dibuat wisata. Nah, terus dari pemerintah Desa Gunung Lurah ada Bendung Bronjong Talut ini. Terus alhamdulillah dengan berjalannya waktu, terus di launching wisata Telaga Kumpe mulai Januari 2019 tanggal 6. Nah, terus ada pengunjung, terus akhirnya kita pengelola wisata Telaga Kumpe kerjasama dengan Perhutani KPH Banyumas Timur untuk sharing profit segala macam. Alhamdulillah juga untuk sharing profit, untuk PAD desa juga masuk. Terus di samping itu juga ada untuk honor pengelola wisata Telaga Kumpe. Untuk tiket masuknya per orang masih Rp5.000 per orang. Untuk parkir sepeda motor 2.000, terus mobil 4.000. Untuk naik sampan ini 5.000 per orang. Itu sudah termasuk 5.000 per pengunjung, itu sudah termasuk asuransi pengunjung. Sebelum COVID sempat booming, agak rame gitu kan. Ada COVID terus tutup karena anjuran dari pemerintah untuk semua wisata tutup. Nah, kita mengikuti tutup. Setelah buka kembali, terus selesai pandemi selesai, terus kita buka wisata lagi. Alhamdulillah ya masih tetap stabil. Ya rata-rata 1 tahun ya hampir 6.000 pengunjung. Kemudian ada titik-titik yang juga
menarik ya. Seperti di Serongan itu menarik. Itu juga milik PT Kereta Api. Itu viral juga sekarang. Tiap sore ramai. Bahkan seharian ramai. Apalagi yang hari libur. Tantangannya cukup besar. Terutama untuk wisata. Karena wisata itu bukan milik desa. Sehingga kita berupaya untuk bagaimana supaya tempat-tempat wisata itu bisa dikelola oleh desa. Selama ini kita berupaya melalui pendekatan antar instansi. Jadi kami sudah datang ke PT Perhutani dalam rangka pengelolaan wisata Telaga Kumpe, juga datang ke PT Kereta Api melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian ya, membicarakan bagaimana agar tempat-tempat yang strategis, kebetulan tempat-tempat yang banyak dikunjungi orang itu bisa dikelola oleh desa, tidak saja dalam rangka mencari keuntungan materi atau profit, tetapi kita butuh menjaga keindahannya sehingga wajah desa itu tidak terkesan kumuh dari luar. Begitu masuk desa Gunung Murah, oh Gunung Murah itu indah. Kemudian yang untuk Telaga Kumpe, kita selalu berupaya untuk bisa bekerja sama mengelola. Konon akan dikelola oleh PT Perhutani melalui perusahaan, anak perusahaannya namanya PT Pahlawi katanya. Tetapi ya nanti kita akan upaya untuk bisa tetap dikelola oleh masyarakat sekitar, untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Ya, untuk harapan kami dari pengelola, ya mudah-mudahan ini wisata bisa maju, berkembang, terus pengunjung juga banyak. Karena apa? Nantinya kalau ini maju berkembang itu kan warga yang di sini bisa ikut, ibaratnya yang kerja itu kan bisa ada tambahan untuk ekonomi kesejahteraan masyarakat. Terus juga yang ada yang dagang di sini itu kan juga bisa menikmati adanya wisata yang di sini. Kita berupaya untuk tetap bisa ikut mengelola sehingga betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Baik mereka bisa bekerja di situ maupun bisa berusaha di situ dengan warung-warung makanan dan mungkin yang lain. Jadi masyarakat sekitar itu bisa menikmati wisata yang ada di Desa Gunung Murah. Tentu ini butuh kerjasama yang baik antara desa dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan PT Perhutani. Kalau yang Serongan ya kita tetap berusaha ya, agar bisa bekerjasama dengan PT Kereta Api, karena di sana juga banyak pedagang yang notabene pedagang itu orang Gunung Murah, dan diupayakan kalau betul-betul bisa bekerjasama ya, bukan ditutup rapat-rapat, tetapi kita upayakan agar mereka yang berdagang di itu ya orang Gunung Murah, tetapi diatur, tidak semrawut, tidak terkesan liar, sehingga ada aturannya untuk menjaga keindahan tempatnya juga sebagai salah satu performance desa. Dari Desa Gunung Lurah ini lahirlah sebuah semangat besar untuk memanfaatkan setiap potensi yang ada. Bukti nyata bahwa dengan kerja keras dan kreativitas, kita dapat menciptakan perubahan positif bagi lingkungan dan masyarakat. Mari kita dukung terus upaya-upaya serupa agar semakin banyak desa yang mandiri dan sejahtera.